Bekerja dari rest area. Rest area tempat istirahat, tapi kok judulnya bekerja? Saya akan sampaikan renungan ini untuk saudara. Ibrani 4 ayat 3 berkata, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian, seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebenarnya saat kita rest, beristirahat, kita nggak bekerja. Jadi apa yang dimaksud bekerja dari tempat perhentian, dari tempat rest area, peristirahatan? Izinkan saya menjelaskan dengan membagikan kepada saudara apa yang telah Tuhan ajarkan kepada saya. Beberapa tahun yang lalu saat saya mulai belajar atau mulai berkhotbah dalam pelayanan, selalu seperti kebiasaan saya dengan giat saya mempersiapkan semua bahan khotbah saya. Saya memeriksa pokok-pokok tertentu dan juga hal-hal yang saya akan sampaikan dalam sebuah catatan kecil dan memastikan segala sesuatu tersusun rapi. Saya mulai berpikir dalam diri saya akan bagikan A, B, C, D, E. Ini, itu, dan sebagainya, perumpamanya ini, dan sebagainya. Tapi saat saya berkhotbah, saya lupa menyebutkan beberapa pokok tertentu ataupun ilustrasi yang sudah saya siapkan. Saya menjadi kesel terhadap diri saya sendiri. Saya berkata dalam hati, padahal itu pokok yang bagus, ilustrasi yang bagus. Mengapa aku lupa ya untuk membagikan? Kemudian Tuhan mulai bicara kepada saya. Ia berkata, nak, khotbahmu tidak berasal dari tempat rest area, tempat peristirahatan. Khotbahmu berasal dari ingatanmu. Yang ia katakan selanjutnya mengubahkan hidup saya. Bukan hanya dalam bidang berkhotbah, melainkan juga dalam setiap bidang lain. Dan saya berdoa itu juga akan memberkati saudara hari ini. Ia berkata, persiapkan segala sesuatu yang kamu perlukan. Tapi saat saya berdiri di depan banyak orang, apapun yang perlu saya sampaikan, dia akan memberikan kepada saya. Ya, memang persiapan harus ada. Entah itu khotbah atau presentasi penjualan Anda, atau seminar yang harus Anda sampaikan, dan sebagainya. Saya tidak sedang memberitahu Anda untuk malas dan tidak melakukan apapun. Anda perlu mempersiapkan diri, tetapi jangan bergantung pada persiapan Anda itu. Percaya sajalah kepada Tuhan, dan katakanlah kepada diri Anda, bahwa apapun yang Anda sudah siapkan, namun Anda lupa, atau terlewat untuk mengatakan artinya, Tuhan ingin itu tidak diucapkan. Dan apapun yang tidak Anda siapkan, Anda rencanakan untuk katakan, tapi Anda katakan, Anda khotbahkan, Anda sampaikan, karena Tuhanlah yang menginginkan itu dikatakan. Jadi jangan merasa tertekan atau kehilangan istirahat Anda karena berpikir aku harus menyampaikan semua yang sudah kupersiapkan. Percayalah kepada Tuhan dan tetaplah tenang. Saat waktunya tiba, apapun yang Anda perlu ketahui di tempat itu dan saat itu juga, Tuhan akan memberitahu kepada Anda. Apapun yang tidak perlu Anda ketahui, Anda tidak perlu mengetahuinya, dan Tuhan tidak akan memberikan kepada Anda. Dan jangan khawatir tentang apa yang tidak Anda katakan. Percayalah bahwa Tuhan tidak ingin Anda mengatakannya. Cuman yang dikasih Tuhan, saat Anda menjalani kehidupan seperti ini, mempercayai Tuhan dan tetap tenang dalam kasih-Nya kepada Anda dapat tenang dan dapat menahan diri. Dan saat Anda merasa damai sejahtera dan tenang di dalam Dia, apa yang Anda lakukan pasti berhasil. Renungkan saat Anda merasakan shalom, lebih dari sekedar damai sejahtera, dan bersikap tenang di dalam Yesus, apa yang Anda lakukan akan berhasil. Amin. Saya berdoa supaya Anda mulai hari ini bekerja dari tempat rest, peristirahatan. Rest artinya apa? Berserah, mempercayai Dia yang sudah menyelesaikannya bagi kita. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Anda diberkati dengan renungan ini. Share ke TikTok, Instagram maupun YouTube. Anda yang rindu untuk dikunjungi maupun dilayani, ada nomor call center yang bisa Anda hubungi. Bagi Bapak Ibu yang rindu beribadah bersama dengan Gereja PFA, jam ibadah di Baros maupun di Balarea ada di layar handphone Anda. Juga terima kasih untuk taburan, persepuluhan, ucapan syukur maupun pembangunan. Saya berdoa, taburan Anda Tuhan lipat gandakan menjadi panen yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.